Bapak disiapkan. Hormat gerak. Bergerak. Berdoa mulai. Bismillah. Anda semua, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, ya Bapak bertanya dulu, ada nggak anak-anak semua yang teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Ya. Hadir semua ya? Ya. Nah, sesuai itu untuk kebersihan kelas kita, silakan Anda semua lihat kanan kirinya, lihat di bawahnya, ada semua ada semuanya yang kebenaran, tidak ada yang bersih ya. Berarti yang piket itu bekerja dengan baik. Jadi maka dari itu teman-teman yang piket untuk hari-hari besoknya, silakan Anda jaga juga kebersihan kelasnya. Oke, Anda semua sesuai dengan jadwal kita pada hari ini kita akan belajar P5 ya, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Dengarkan baik-baik ya. Oke. Wajah Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anda semua sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Jadi kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi pendahuluannya yang pertama, jadi program P5 ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Jadi atau mungkin bisa jadi anak-anak semua mungkin beli makanan, kadang-kadang sampah menumpuk, tidak tahu mau kemana sampah itu dibuang atau berserakan kemana, atau kita tidak mendaur ulang. Itulah pentingnya kita menyadari dulu apa itu gaya hidup berkelanjutan. Kita lanjut dulu di sini. Nah, jadi anak-anak semua, dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, kita melihat suatu masalah yang ada di lingkungan kita. Jadi Bapak ada menampilkan video pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak semua silakan anak-anak simak baik-baik, dan insya Allah anak-anak semua akan sadar akan pentingnya kita itu menjaga lingkungan. Silakan anak-anak tengok videonya. Silakan di sini. Masih saja semua dari video yang Bapak tayangkan tadi. Jadi banyak pencemaran yang terjadi di lingkungan kita, ya. Bahkan di dunia pun banyak pencemaran. Nah, anak-anak semua, dari pencemaran yang Anda pahami tadi, apa saja pencemaran yang nampak dalam video ini? Pertama, pencemaran air, ada udara, tanah, sudah apa lagi? Pencemaran suara, cahaya. Jadi banyak pencemaran itu Anda yang kita tidak sadar. Ternyata suara itu juga termasuk pencemaran. Mungkin Anda semua mungkin ada yang punya motor yang knalpotnya, mungkin ada yang blong. Itu termasuk pencemaran suara. Atau mungkin ada acara perhelatan atau walimah, dipasanglah organ yang keras-keras. Itu pencemaran suara juga. Aturan orang bisa tidur akhirnya tidak tidur, dan termasuk asap, dan termasuk limbah-limbah atau sampah-sampah yang bertebaran di sungai-sungai atau di tanah-tanah. Akhirnya apalagi tanah itu menjadi rusak. Apalagi anda semua plastik ribuan tahun pun tidak akan hancur di dalam tanah. Itulah perlunya kita adanya pengolahan untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Apa
masalah sampah dan limbah ini Anda, jadi salah satu masalah dari lingkungan paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini adalah masalah yang berkaitan dengan sampah dan limbah. Nah, perhatikan apa dulu, nah ya. Jadi Anda semua kan tadi nampak videonya ya, banyak sampah bertebaran di sana sini. Sudah itu apalagi ada pencemaran air limbah. Seharusnya kita memunculkan ide-ide yang baru. Bagaimana caranya sampah-sampah ini menjadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Inilah pentingnya kita mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Lanjutkan di sini. Nah, setelah itu apa program pengelolaan sampah itu? Nah, ini yang Pak bilang tadi, ada pengelolaan sampah atau alias daur ulang. Nah, silakan Anda lihat video yang Bapak tampilkan ini. Ya. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 27 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar tiap tahunnya. Sayangnya, saat ini 81% dari sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk daur ulang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai lagi dari mengurangi sampah yang kita hasilkan. Suatu cara paling mudah adalah dengan membawa botol minum dan selesai dari rumah. Jadi Anda semua, dengan video yang kita tengok tadi, banyak sampah-sampah yang disumbangkan oleh negara Indonesia. Nah, itu bahaya kan? Jadi kita seharusnya sampah itu kita berpikir bagaimana caranya sampah itu bisa terkontrol. Nah, itulah pentingnya kita itu membawa botol air minum. Selanjutnya apa lagi? Membawa tas air. Jadi setiap kita belanja, jangan sharing kan Anda semua, misalnya belanja di pasar, orang banyak kantongnya, dikasih kantong plastik ya, terima. Ada kantong plastik, belanja tempat yang lain ada juga, kita terima juga. Jadi sebaik-baiknya apa Anda bawa tasnya dari rumah sendiri. Jadi setiap belanja tidak butuh kita terlalu banyak plastik. Nah, jadi maka dari itu kita perlunya untuk mengelola sampah. Lanjutkan sedikit. Nah, jadi ada metode 3R. Ya, ada reduce, dan recycle. Cara menerapkannya adalah yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, yaitu hemat kertas. Lalu gunakan kembali kantong dan wadahnya. Selanjutnya daur ulang sampah organik dan gunakan produk dari bahan yang sudah didaur ulang. Jadi itu tata cara bagaimana pengelolaan sampah itu menjadi berkurang. Kita lanjutkan sih. Lalu statistik sampah rumah tangga. Ini tadi dalam video kan ada. Jadi sampah plastik itu 40%, sampah organik 25%, dan sampai ke sampah logam plastik 10%. Ini banyak sekali yang ada. Ini yang muncul di negara Indonesia. Lanjutkan sedikit. Nah, ada jenis-jenis sampah. Tadi ada juga dalam video ya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah B3. Dan itu sudah ada tadi contoh-contohnya. Ya, dan sampah organik yaitu sampah sisa makanan. Jadi sampah organik inilah yang bisa didaur ulang dan dijadikan pupuk untuk tanaman. Itu sampah anorganik, inilah tadi plastik-plastik yang bisa didaur ulang. Yang terakhir ini sampah yang berbahaya seperti baterai atau produk-produk elektronik. Nah, jadi maka dari itu Anda semua di sekolah, itulah pentingnya kita membedakan tong sampahnya masing-masing. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada juga sampah B3. Kita kelompok-kelompokkan semuanya. Supaya apa? Kalau sampah organik nanti bisa diolah. Ya, bisa diolah di sekolah kita nanti dijadikan sebagai pupuk. Nah, kalau sampah anorganik nanti bisa juga kita jadikan sumber apa? Ibaratkan pekerjaan tangan kita atau kerajinan tangan yang bisa menghasilkan hiasan-hiasan di kelas-kelas kita. Yang jadi pertanyaan kita, nah ini, kemanakah plastik kita pergi? Jadi Anda akan sering belanja, ya kan, sering belanja. Kemana plastik kita pergi? Yang tahu kita cuma dibuang ke tong sampah. Dan selanjutnya
majunya kita tidak mau tahu. Nah, jadi kan sih. Nah, seharusnya seperti ini ya Nanda. Nah, kadang-kadang plastik kita selama ini didaur ulang, dibuang, dibakar atau terbawa air. Selama ini kan seperti itu. Kita masukkan ke dalam tong sampah, lalu dibakar. Yang terjadi apa? Pencemaran udara. Sudah itu apa lagi? Jadi hujan. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kepada tanaman-tanaman sudah tidak baik. Juga dibuang ke laut. Sudah itu menghasilkan air yang tidak baik. Akhirnya apa lagi? Ikannya bagaimana? Ikannya bisa mati atau mungkin tidak bisa mati. Ikannya insya Allah aman-aman saja. Cuman ada di dalam badan ikan itu, ya, ada zat-zat yang berbahaya yang menjadi penyebab kanker. Jadi seperti itu. Akhirnya apa lagi? Kita pergi ke pasar, kita beli ikannya, lalu kita masak atau kita makan. Akibatnya apa lagi? Kita memakan sumber penyakit. Nah, itu pentingnya Anda semua. Anda harus tahu kemana plastik kita itu pergi. Itu jadi bahan pertanyaan untuk diri kita. Kesini seharusnya Anda, plastik kita itu kemana perginya? Tadi kan timbul pertanyaan. Seharusnya ke sini, yaitu EcoBrick. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Nah, jadi sampah-sampah plastik kita ini kita daur ulang menjadi EcoBrick. EcoBrick itu apa Nanda? EcoBrick itu kita mengumpulkan sampah-sampah plastik, lalu kita masukkan ke dalam botol, kita padat-padatkan. Nanti insya Allah akan Pak tengokkan videonya nantinya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana membuat EcoBrick itu? Jadi membuat EcoBrick itu cukup mudah, tetapi harus mulai dengan benar. Ini adalah cara hidup dan kebiasaan jangka panjang. Jadi dengan adanya EcoBrick ini, sampah-sampah plastik itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan. Dan inilah nanti yang akan kita buat jadi masing-masing kelompok. Nah, hai teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali membawa sampah tanpa perhatian jenis. Masih banyak yang membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya, meskipun sudah disediakan tempat sampah yang terpisah. Pemisahan sampah yang baik sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan manusia. Sampah organik seperti sisa makanan atau daun kering bisa diolah menjadi pupuk yang berguna untuk pertanian dan tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik atau kertas memerlukan proses daur ulang yang berbeda. Sampah plastik sendiri merupakan jenis sampah anorganik yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk daur sehingga bisa mendalam botol plastik bekas yang tidak terus air dan gas, yang transparan dan dikemas padat dengan plastik bekas yang bersih dan kering. EcoBrick dibuat secara manual dengan kepadatan tertentu untuk menjaga plastik. Dengan cara ini, EcoBrick menjaga plastik agar tidak berubah menjadi racun. EcoBrick bisa menjadi sebuah solusi kreatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan kita. Untuk jangka pendek atau alternatif atau jangka panjang nomor 2. Beginilah cara membuat EcoBrick. Pertama, simpan, pisahkan, bersihkan bila terdapat kotoran pada plastik, lalu bersihkan. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat EcoBrick itu? Anda semua, tadi kan sudah ada dalam videonya. Nah, jadi EcoBrick ini yang pertama kita kumpulkan sampah-sampah plastik, ya, sampah-sampah plastik. Kalau ada kotoran-kotoran kita cuci dulu. Lalu kita siapkan botol-botol minuman bekas. Lalu kita gunting-gunting dan kita masukkan ke dalam botolnya. Diusahakan sampai padat. Anda semua boleh membuat dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk pot bunga, apakah membuat meja, apakah membuat kursi. Tadi
boleh nanti Anda semua nanti akan Bapak bagi ke dalam 2 kelompok dan Anda semua silakan diskusikan dengan teman-temannya apa perencanaan dalam pembuatan ekobrik yang untuk kedepannya. Nah, jadi Anda nanti akan berkelompok duduknya, ya. Oke, sebelumnya Anda semua, jadi Bapak akan membagikan LKPD ini, lembaran LKPD ini, yaitu dari masing-masing kelompok nanti melihat bagaimana pengelolaan sampah yang ada di sekolah kita. Jadi dalam LKPD ini Anda lihat sampah organik, anorganik, dan bahan-bahan berbahaya dan beracun. Nanti Anda semua isikan di sini mana sampah organik dan sampah-sampah yang berbahaya. Nanti Anda diskusikan dengan teman-teman. Jadi maka dari itu muncullah ide kita untuk membuat yaitu ekobrik. Nah, jadi Anda semua melihat dampak-dampaknya dari sampah-sampah yang berbahaya seperti sampah-sampah yang beracun. Nah, oke, silakan Anda isi. Oke. Jadi Anda semua tadi sudah dibagikan LKPD-nya dan Anda sudah mendiskusikannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita membuat aksinya dalam bentuk ekobrik, ya, dalam bentuk ekobrik, dan kita mengumpulkan sampah-sampah plastik dan nanti kita membuat, apakah Anda membuat meja, apakah Anda membuat pot bunga nanti, ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan Anda mulai bekerja. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi